Karena bisnis ini menarik secara finansial semakin cepat umur kamu untuk berakhir di bisnis agen properti. Kalau masih freelance, saya nggak yakin penghasilan kamu maksimal. Kita akan masuk ke video yang berikutnya, teman-teman. Seringkali jadi agen properti kita mendengar bahwa bisnis agen properti bisa menjadi freelance atau kerja sampingan. Apakah itu benar? Tergantung kamu lah ya. Benar atau enggaknya tergantung kamu. Tapi yang menarik buat saya adalah ternyata agen properti itu bisa menjadi bukan sekedar kerjaan sampingan, benar-benar bisa kerjakan sesuatu. Nah, yang saya mau ceritakan ke teman-teman di kelas ini adalah mengenai waktu. Teman-teman, saya nggak tahu tujuan teman-teman jadi agen properti seperti apa. Tapi percayalah sama saya, sesuatu yang difokuskan itu akan menghasilkan buat kamu. Apapun itu. Kalau kamu kerja sebagai orang kantoran, yang mendatangkan gaji kamu ada kerjaan itu. Kalau kamu kerja sebagai dokter, yang akan menghasilkan adalah kerjaan dokter itu. Tapi kalau kerjaan kamu adalah sebagai agen asuransi, multi-level, properti, dan apalagi nih, misalkan 3 lah kamu punya pekerjaan. Saya yakin dari 3 itu, hanya 1 yang akan menghasilkan yang maksimal buat kamu. Yang mana itu? Yang waktunya kamu curahkan dengan lebih banyak dan lebih maksimal. Kenapa saya tidak challenge kamu hari ini? Tidak menjadikan agen properti profesi yang full time. Waktu yang kamu punyain dengan semua orang di muka bumi ini sama. Tahu nggak kamu bahwa komoditas yang sama yang disiapkan Tuhan hanya waktu. Yang lain bisa beda-beda, umur bisa beda-beda, semua bisa beda-beda, privilege keluarga bisa beda-beda. Cuman waktu sama 24 jam, setiap orang tidak lebih 1 detik pun. Nah, kalau kamu paham konsep ini bahwa waktu sama, berarti kamu harus bisa memanfaatkan waktu itu untuk melakukan sesuatu kerjaan yang kamu ingin mendapatkan hasil maksimal. Saya nggak tahu hari ini kamu masih freelance atau full time. Saya nggak tahu. Tapi yang saya mau bilang ke kalian semua adalah kalau masih freelance, saya nggak yakin penghasilan kamu maksimal. Boleh nggak mulai pikirkan untuk menjadi full time? Oleh karena itu, ini ada beberapa tips dalam mengelola waktu buat kamu yang hari ini masih menganggap properti ini sebagai sampingan saja. Yang pertama adalah, boleh nggak pastikan bisnis ini menjadi fokus utama dan bukan sampingan. Kedua, mulai pikirkan berapa jam kamu investasikan waktu di bisnis ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah, tapi konsisten setiap harinya. Saya tidak bilang kamu harus langsung memfokuskan 24 jam. Saya nggak harus bilang, tapi perlahan dengan waktu, karena kamu merasakan hasilnya, pasti kamu akan memfokuskan lebih banyak kok. Karena bisnis ini menarik secara finansial, menarik secara network. Cuman banyak orang menganggap ini sampingan, akhirnya tidak berhasil mendapatkan sesuatu. Nah, yang poin ketiga ini, kamu tadi sudah menentukan kan berapa jamnya di poin sebelumnya. Poin yang ketiga, dari jam berapa sampai jam berapa kamu akan menyelesaikan. Usulan saya konsisten. Jangan, wah nanti kalau ada waktu, saya khawatir kamu akan terjebak lagi dengan freelance. Dan kamu akan terjebak lagi merasa kesulitan mengatur waktu. Padahal kamu tidak memaksimalkan waktu yang ada. Boleh nggak mulai berkomitmen sama diri sendiri, misalkan dari jam 8 sampai jam 12. Atau dari jam 2 sampai jam 6. Terserah. Awal-awal kamu tentukan sendiri, tapi konsisten. Jadi artinya jam tersebut jangan dipakai yang lain. Jam tersebut pakailah buat di bisnis ini, mulai dapatkan feel-nya, melakukan aktivitinya. Yang keempat, sebelum kamu tidur malam hari, mulai kamu pikirkan ya, jam 2 sampai jam 5 yang kamu komit itu mau ngapain aja. Kamu mulai schedulekan ya, ketemu siapa, apa yang harus kerjakan apa. Kalau kamu bingung, schedule ke siapa kamu belum ada, apa yang dikerjakan kamu belum ada, gampang, belajar. Nonton Renew Mindset.
Itu jadi salah satu aktivitas kamu. Kalau kamu benar-benar nggak tahu harus ngapain di waktu tersebut. Tapi pastikan di kurun waktu yang kamu sudah tentukan, kamu benar-benar isi harus ngapain. Yang kelima, jangan pernah lalui hari tanpa mengetahui apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai kamu sudah komit waktu jam 2 sampai jam 5, tapi kamu tidak mengisi schedule, sampai akhirnya hari itu lewat, dan kamu hanya mengisi waktu jam 2 sampai jam 5 dengan kebingungan. Dan kalau kebingungan, apa yang paling gampang kamu lakukan? Kamu lari, kamu gibah, kamu ngopi, kamu apa dengan segudang alasan. Padahal kamu kehilangan waktu 3 jam di hari itu untuk melakukan sesuatu yang produktif. Semakin kamu bengong, semakin kamu nggak jelas dengan apa yang kamu lakukan, semakin cepat umur kamu untuk berakhir di bisnis agen properti. Meskipun ketika kamu jelas tidak mendapatkan hasil yang instan, tapi percayalah, masa penungguan kamu, masa penantian kamu tidak akan sia-sia. Karena saya percaya, saya yakin, menunggu itu bukan diam. Menunggu itu bergerak secara aktif. Sampai tiba waktunya, kehendak yang maha kuasa, kehendak semesta menolong kamu untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bisnis. Jadi mulai pikirkan, apakah kamu mau freelance atau full time. Ketika kamu mulai memikirkan full time, mulai manage waktu kamu dengan baik. Sebesar, sebanyak yang bisa kamu lakukan. Oke? Kita akan bertemu di video berikutnya.